Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Gimana kabarnya pagi ini? Kalau Kak Yola, sukacita dan semangat. Kalau adik-adik gimana? Kan sepekan kemarin adik-adik baru saja memasuki tahun ajaran baru. Adik-adik punya teman-teman baru di sekolah. Adik-adik gurunya juga baru yang mengajari. Suasananya juga baru. Semoga adik-adik senang ya dan tetap semangat. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati minggu lalu dengan baik. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih boleh berkumpul bersama keluarga kita. Sekarang saatnya kita mau bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu, Kak Yola ingin menyampaikan warta lisan. Yang pertama, STAR. Adik-adik kan kakak sekolah minggu di kelas masing-masing sudah membagikan renungan harian STAR. Dibaca ya adik-adik di rumah. Karena percaya deh, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, percaya pasti Tuhan bakal menguatkan dan selalu menghibur kita. Itu aja warta lisan hari ini. Terima kasih adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, harusnya Kak Yohan ditemenin sama Kak Beri nih. Halo adik-adik. Kak Yohan, Iya. kok nggak pakai face shield? Oh iya. Kan kita sekarang harusnya pakai face shield. Soalnya di sekitar kita udah banyak banget corona. Angka yang kena corona udah makin banyak. Jadi kita harus makin melindungi diri kita, Kak. Oh, yaudah deh, coba aku ambil dulu ya. Iya, Kak, ambil dulu, Kak. Nah, gitu Kak Yohan. Pakai gitu kita lebih aman, Kak, untuk menghadapi corona. Sekarang kita sapa adik-adik yuk, Kak, bareng-bareng. Ayo. Halo adik-adik. Selamat datang lagi di ibadah online kelas besar dan praja. Kita sapa dulu ya Kak adik-adiknya. Ayo Kak, kita sapa. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan Kak, baik Kak. Kedengeran tuh suaranya. Iya. Sekarang kita mau ngapain Kak? Aku kabar udah sehat. Sekarang udah hari Minggu nih Kak, udah pada bangun. Waktunya kita ngapain nih Kak? Waktunya kita memulai ibadah online. Oke, karena kita mau mulai ibadah online, Kak Yohan, Ya. sebelum kita mulai ibadah online, kita nyanyi dulu yuk Kak. Ayo, Kita nyanyi lagu apa Kak? kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita melanjutkan ibadah kita doa dulu yuk. Kakak yang pimpin ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan melindungi kami dari tidur kami. Tuhan melindungi kami dan kami dapat bangun Tuhan dalam keadaan yang sehat dan Tuhan yang melindungi kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan kami hikmat dan konsentrasi agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih, hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan adik-adik? Semangat dong, semangat aku Kak. Ya, berikutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan kajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan kajamu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Beri dan Kak Yohan mengundang adik-adik untuk menyiapkan dulu alat-alatnya seperti Alkitab atau mungkin catatan kalau mau tulis catatan untuk ibadah nanti. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Dan sebelumnya akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Halo teman-teman, namaku Ciara, kelas 5. Dan sekarang mari kita berdoa untuk memulai firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah guru-guru kami supaya dapat mengajar kami dengan baik, dan berkatilah kami supaya dapat mengerti dengan baik ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membuka kitab 1 Samuel 2. Gimana adik-adik? Di perjanjian lama ya, kita akan baca 1 Samuel 2 ayat 11 hingga 26. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Kakak akan bacakan ya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, dia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah yang mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarnya mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai
baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitab, tapi sebentar lagi kakak akan menayangkan sebuah video yang akan lebih menjelaskan bacaan kita. Kita tonton ya videonya. Ada 2 orang anak laki-laki. Yang satu bernama Hofni, yang satu bernama Pinehas. Tahu nggak? Mereka ini nggak nurut sama orang tuanya. Mereka ini nggak menghormati Tuhan. Emang mereka ngapain ya? Nah, ada suatu tempat namanya Silo. Orang Israel biasanya datang ke tempat itu untuk mempersembahkan persembahan. Nah, yang memimpin adalah Imam Eli. Imam Eli ini bapaknya 2 anak tadi, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, mereka ini suka nakal, suka nggak sopan. Setiap kali orang Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka selalu menghadang, kemudian diambil dagingnya, lemaknya diambil. Kalau orang Israel bilang, jangan, ini kan mau dipersembahkan kepada Tuhan, mereka malah ngomong, ini kalau nggak dikasih, maka akan diminta dengan kekerasan. Seperti itu. Nah, kedengaranlah kepada bapaknya tadi. Bagaimana tingkah laku mereka yang gak baik, yang gak sopan tadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-25b. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah, mereka gak dengerin apa kata ayahnya. Mereka tetap aja berbuat jahat, berbuat nakal. Apa yang terjadi? Tuhan membuat mereka berdua mati di hari yang sama. Wah, mengerikan gak adik-adik? Karena gak taat sama orang tua, gak dengerin orang tua, gak menghormati Tuhan, mereka dibuat mati. Adik-adik, tadi kita sudah melihat video yang ditayangkan baru saja. Kita melihat ada 2 orang anak, namanya Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas itu kira-kira menurut adik-adik dia orang mana ya? Ya, dia orang Israel. Betul-betul dari orang Israel. Tapi sukunya, ya dia suku Lewi. Suku Lewi itu adalah suku yang menghasilkan atau memperanakan para imam di Israel. Hanya dari keturunan Lewi ada imam-imam. Nah, karena itu Hofni dan Pinehas adalah seorang imam. Imam itu seperti pendeta adik-adik, seperti pastor. Dan dia sangat dihormati, dia dianggap penting karena dia itu dekat hubungannya dengan Tuhan, dalam arti kalau kita beribadah, dia yang akan menerima persembahan, dia yang akan membawa persembahan itu untuk dibakar. Jadi pekerjaan imam itu luar biasa penting dan sangat terhormat.
Dan tentunya adik-adik tadi dengarkan ada Bapak Eli. Bapak Eli itu atau kita kenal sebagai Imam Eli adalah papanya Hofni dan Pinehas. Tapi sayang adik-adik, Hofni dan Pinehas itu walaupun mereka seorang imam, tapi perilaku mereka sangat menyedihkan, tidak mencerminkan seperti imam-imam yang dilihat di suku Lewi. Dia mempunyai banyak sifat yang terutama sangat menyakiti hati Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Tadi kita udah baca juga ya adik-adik. Jadi ketika orang Israel membawa persembahannya ke Silo, Silo itu adalah tempat mereka beribadah untuk membawa persembahan. Bujang-bujangnya Hofni dan Pinehas diperintahkan untuk mengambil korban persembahan itu. Padahal persembahan itu kan buat Tuhan ya adik-adik. Pastinya Tuhan sangat sedih. Tuhan merasa tidak dihormati oleh Hofni dan Pinehas. Tapi Hofni dan Pinehas itu cuek aja. Dia nggak mau tahu. Pokoknya dia ingin dapat korban bakaran yang paling bagus tanpa mengindahkan bahwa korban itu adalah untuk persembahan. Dan adik-adik, perilaku anak-anak Imam Eli ini sangat menyedihkan. Sampai pada suatu waktu Imam Eli itu juga menegur karena dia dengar dari bangsa Israel bahwa perilaku anaknya tidak mencerminkan seorang imam. Tapi adik-adik tahu nggak? Mereka dengar nggak kata papanya? Kita baca yuk di ayat ke-25. Kita baca ayat 25b. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ngeri ya adik-adik, Tuhan itu gak main-main loh. Tuhan itu juga memberikan hikmat sama Imam Eli untuk menasehati anaknya. Tapi anaknya tidak mau dengar. Dan Tuhan sudah menyiapkan hukuman. Tidak tanggung-tanggung adik-adik. Hukumannya itu mati. Nanti kalau adik-adik baca di ayat selanjutnya, memang itu yang terjadi. Jadi dalam cerita ini kita gak boleh main-main sama Tuhan. Kita tidak boleh menyakiti hati Tuhan dengan tidak berbuat jujur. Karena mata Tuhan melihat loh. Tuhan melihat kakak, adik-adik, apakah taat atau tidak dengan firman Tuhan. Juga demikian adik-adik. Hofni dan Pinehas juga tidak mau mendengarkan kata-kata Bapak Eli. Padahal Bapak Eli itu sudah menasehati mereka untuk merubah perilakunya. Ya kan adik-adik, gak ada kan di rumah adik-adik yang suka ngelawan orang tua? Kakak percaya adik-adik pasti dengar kata mama papa, ya kan? Nah, seperti di firman ini, kakak juga ingin menyampaikan bahwa adik-adik sekarang ini kan lagi PSBB nih di rumah, sekolah di rumah, gak boleh jalan-jalan terlalu sering, bahkan kalau nggak perlu kita nggak keluar, kita selalu di rumah. Adik-adik bisa lihat kan, kita akan ketemu sama siapa? Mama lagi, papa lagi, adik lagi. Adik-adik pasti merasa bosan juga ya. Kakak aja rindu loh ketemu adik-adik di sekolah minggu. Tapi nanti ada waktunya kita akan ketemu ya adik-adik. Nah, untuk sementara ketika adik-adik di rumah, tentunya ada peraturan-peraturan di rumah yang harus ditaati kan? Seperti kalau mamanya minta tolong jagain adik, atau misalnya mama suruh belajar, pasti adik-adik itu akan mendengarkan dan mengikuti apa yang mama sarankan. Karena adik-adik adalah anak-anak yang taat. Tuhan Yesus juga pengen adik-adik tetap taat. Walaupun tidak ke sekolah minggu, kita tetap baca Alkitab, ikut
ibadah online seperti sekarang, dan juga mengerjakan aktivitas. Adik-adik bisa kumpulkan kan, tinggal difoto atau dikirim via WA ke kakak-kakak pembimbing. Adik-adik, percayalah, dari cerita ini kita memetik satu perkara bahwa Tuhan menginginkan kita taat sebagai anak-anaknya walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah akan terus membaca Alkitab, mengisi buku STAR sampai kita ketemu lagi di ibadah onsite. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat 16. Yesaya pasal 1 ayat 16 yang berbunyi, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik." Luar biasa ya adik-adik. Nabi Yesaya menceritakan bagaimana kita anak-anak Tuhan harus berhenti berbuat jahat. Kita enggak nakal lagi, kita jadi anak yang taat, yang dengar-dengaran akan Tuhan, dan yang belajar terus berbuat baik. Adik-adik, kakak ingin sekali adik-adik betul-betul menghafal ayat ini, menyimpan di dalam hati adik-adik, dan itu akan menjadi pegangan kita atau pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar dihafal ya adik-adik, ini ayatnya luar biasa. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Adik-adik, kakak percaya adik-adik akan melekatkan firman Tuhan di dalam hati adik-adik ketika adik-adik menghafalnya. Baik adik-adik, mari kita akhiri cerita kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah dibagikan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan membuat adik-adik dan kami yang ada di sini semua, kakak-kakak sekolah minggu maupun orang tua, untuk terus berbuat baik dan berhenti untuk berbuat yang tidak baik. Bantu kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu memperhatikan kami. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yola. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Barusan kan adik-adik sudah mendengarkan cerita Kak Meiti tentang kejahatan anak-anak Imam Eli. Namanya siapa tadi? Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini ceritanya tidak mengindahkan Tuhan. Mereka berbuat hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan juga pernah mempergunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang tidak baik. Sekarang aktivitasnya dalam rangka memasuki tahun ajaran baru, kita mau bikin back to school prayers. Jadi kan kita memasuki tahun ajaran baru dengan suasana yang baru. Nggak cuma suasananya aja yang baru, tetapi hati dan pikiran kita juga haruslah baru. Tubuh kita juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik. Nah, sekarang Kak Yola udah bikin contohnya nih, kayak gini.
Nih adik-adik, Kayola udah bikin contohnya. Jadi nanti adik-adik tugasnya menggambar diri adik-adik, lalu menyebutkan fungsinya dipergunakan semestinya untuk apa. Contohnya, telinga, adik-adik tulis fungsinya buat apa. Mata, tangan, dan seterusnya. Lalu kemudian, setelah itu boleh adik-adik warnai atau adik-adik hias. Lalu kalau udah, adik-adik bikin doa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam menghadapi tahun ajaran baru ini. Kalau udah selesai, adik-adik nanti foto gambarnya, lalu bisa adik-adik share ke kakak sekolah minggu di kelas masing-masing. Kakak tunggu ya adik-adik aktivitasnya. Terima kasih. Dah. Adik-adik, makasih ya udah ngumpulin aktivitas yang minggu lalu. Ya walaupun belum semuanya, tapi KBRI sama Kak Yohan harap semoga untuk minggu-minggu depan berikutnya makin banyak lagi nih yang ngumpulin. Kak, gimana kalau kita lihat yuk hasil aktivitas adik-adik yang minggu lalu? Oh iya boleh. Yuk. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy mendamkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Ya haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Ya haleluya. Nah adik-adik, kita mau kasih persembahan nih adik-adik. Gimana nih caranya? Karena adik-adik masih di rumah aja, adik-adik bisa tuh mengumpulkan persembahannya dan memberikannya kepada orang tua adik-adik untuk dibawa ke gereja nanti. Atau adik-adik bisa kumpulkan dulu dan berikan persembahannya ketika bisa bertemu lagi di gereja. Oke deh. Sekarang kita mau menyanyikan syukur kita melalui lagu Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan berkat bagi kami, sehingga kami juga dapat memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang telah kami berikan dapat bermanfaat buat gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita udah hampir selesai nih adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau ngapain Kak Mary? Kita nyanyi dulu lagi yuk Kak, satu kali lagi aja. Lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai kami dalam ibadah hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kuat dan firman-Mu menjadi terang bagi setiap jalan kami, dan kami dapat mengikutinya setiap hari Tuhan. Tuhan, kami tak lupa mau berdoa untuk teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang berikan kesembuhan untuk mereka Tuhan, agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan juga yang berkati kami yang sudah mulai sekolah. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap belajar, tetap semangat Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya kami juga tetap memberikan nilai yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami agar keluarga kami tetap sejahtera Tuhan, dan juga orang tua kami juga tetap sehat. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan biarlah berikan hikmat agar pemerintahan Tuhan dari level atas sampai level bawah Tuhan untuk dapat memberikan keputusan yang terbaik, dan biarlah kami juga sebagai rakyat Indonesia juga dapat taat Tuhan. Dan biarlah Tuhan pandemi COVID ini lekas berakhir Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang berkenan menyertai kami. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami minta berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Kita jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah.